Modal jenius tidak cukup untuk Andrea Pirlo jinakan sifat egois Cristiano Ronaldo. Situasi di internal Juve tengah gawat. Hubungan pelatih Bianconeri Andrea Pirlo dan sang mega bintang Cristiano Ronaldo sedang renggang. Selama hampir sebulan terakhir, Andrea Pirlo dan Cristiano Ronaldo menghiasi pemberitaan media olahraga Italia dan dunia. Perbincangan soal dua sosok ini mulai mencuat ketika Pirlo menarik keluar Ronaldo saat laga kontra Inter pada awal Februari 2021. Situasi di Juventus semakin memanas sesudah itu, dengan berbagai macam pemberitaan yang menyebutkan Ronaldo kesulitan bermain di bawah bimbingan Pirlo. Mereka bukan partner pemain pelatih yang cocok. Kondisi ini jelas tidak digarapkan oleh Juventus. Padahal Pirlo yang dijuluki seorang jenius digadang-gadang bakal membentuk kombinasi yang bagus dengan Ronaldo. Namun kenyataan di lapangan berbeda. Keangkuhan Ronaldo rupanya terlalu besar untuk kejeniusan Andrea Pirlo sekalipun. Meski masih minim pengalaman dan beberapa kali melakukan kesalahan. Namun Pirlo adalah seorang pelatih dengan prinsip yang kuat serta visioner. Ketika berjumpa dengan Ronaldo yang hanya mementingkan dirinya sendiri, maka perselisihan pun tidak terelakkan. Tidak ada yang menyangkal bahwa Cristiano Ronaldo adalah salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola dunia. Namun ada satu kekurangan fatal yang dimiliki oleh Ronaldo, yaitu kurangnya kemauan untuk mengerti kondisi tim. Tanpa sadar, Ronaldo menjadi sosok yang egois dan individualistis. Dan hal ini jelas tidak diterima oleh Andrea Pirlo. Sebagai seorang pelatih, Pirlo tentu akan lebih memikirkan kepada proses perkembangan tim secara keseluruhan, ketimbang terus memberikan panggung kepada Ronaldo. Apa yang dilakukan oleh Pirlo tentu tidak salah. Wajar bagi seorang pelatih untuk berorientasi pada perkembangan tim. Agak berbeda dengan Pirlo, pelatih Ronaldo sebelumnya seperti Zinedine Zidane dan Sir Alex Ferguson. Memang sepertinya begitu bergantung kepada sosok Ronaldo. Hal ini yang tidak ingin ditiru oleh Pirlo. Juventus sendiri tentu tidak ingin bergantung sepenuhnya kepada pemain yang sudah berusia 35 tahun itu. Tidak cuma itu, Juventus tentu ingin yang terbaik dari pemainnya dalam setiap laga. Jika ada pemain yang menghabiskan energinya untuk sesuatu yang tidak penting, maka itu menjadi tanggung jawab pelatih untuk meluruskannya. Dalam hal ini adalah Andrea Pirlo. Dan ternyata kejeniusan di lapangan saja tidak cukup bagi seorang Andrea Pirlo. Ia dipaksa untuk menjadi pelatih kolot non-konservatif dengan ketegasan tinggi untuk menjinakkan sifat egois Cristiano Ronaldo. Juventus coba telikung transfer Memphis Depay ke Barcelona. Depay kemungkinan besar akan meninggalkan Lyon di musim panas nanti. Masa baktinya di Groupama Stadium akan berakhir sehingga ia bebas mencari klub baru. Dan satu nama yang paling sering dikaitkan dengan Depay adalah Barcelona. Raksasa Spanyol itu dilaporkan sangat ngebet ingin mendatangkan Depay di musim panas nanti. Namun Todovik Ajas mengklaim bahwa Barcelona berpotensi kena tikung dalam transfer Depay. Karena pemain timnas Belanda itu juga masuk dalam radar transfer Juventus. Juventus sendiri juga sangat membutuhkan penyerang baru di musim panas nanti. Hal ini dikarenakan stok penyerang mereka sangat terbatas. Untuk itu, Andrea Pirlo ingin sekali menambah amunisi di lini serang si nyonya tua. Dan Pirlo tertarik untuk merekrut Depay karena sang pemain punya rekam jejak yang bagus di Lyon dan timnas Belanda dalam 3 tahun terakhir. Menurut laporan itu juga, Juve mulai bergerak untuk mendapatkan jasa Depay. Manajemen Juventus dilaporkan sudah mengontak agen Depay. Mereka menyatakan ketertarikan pada sang pemain. Pihak Depay kabarnya menyambut positif pembicaraan itu meski mereka belum mengambil keputusan apakah menerima atau menolak tawaran Juve. Adrien Rabiot bakal tinggalkan Juventus dan cabut ke Inggris. Adrien Rabiot pertama kali bergabung dengan Juventus di tahun 2019 yang lalu. Pada saat itu ia bergabung dengan status pemain free agent dari PSG. Sejauh ini Rabiot masih sulit untuk menjadi starter reguler di lini tengah Juventus. Karena si nyonya tua punya stok gelandang yang cukup melimpah.
Il Bianconero mengklaim bahwa situasi Rabiot ini diamati oleh Everton. Klub PPL itu dilaporkan ingin sekali membayang Rabiot di musim panas nanti. Menurut laporan itu juga, Everton sudah tertarik untuk mendatangkan Rabiot sejak musim panas tahun lalu. Carlo Ancelotti sangat ingin memboyong sang gelandang ke Goodison Park karena ia mengenal betul kemampuan sang gelandang karena ia yang mendebutnya di PSG. Ditambah lagi Rabiot juga dilaporkan sangat tertarik untuk bereuni dengan Ancelotti, terutama karena sang manajer berani menjanjikan jam bermain reguler untuknya. Menurut laporan itu juga, Everton sudah ambil ancang-ancang untuk mendapatkan jasa Rabiot. Mereka dilaporkan akan melepaskan tawaran yang cukup besar untuk sang gelandang, dan nilainya mencapai angka 30 juta euro. Ancelotti berharap tawaran mereka itu bisa diterima oleh Juventus pada musim panas nanti. Menurut laporan itu juga, Juve kemungkinan besar akan melepaskan Rabiot karena sang gelandang tidak masuk dalam rencana jangka panjang dari Andrea Pirlo. Keputusan kontroversial wasit yang merugikan Juventus di Liga Champions. Menurut laporan Tuttosport, Juve melayangkan sikap kesal sekaligus kecewa dengan wasit Carlos Del Cairo Grande. Sebagai informasi, Carlos Del Cairo Grande merupakan wasit yang memimpin laga Porto versus Juventus di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Beberapa pengamat sepak bola sekaligus mantan pemain dan pelatih pun mengemukakan pendapatnya soal keputusan Carlos Del Cairo Grande yang dianggap sangat kontroversial. Fabio Capello dan Alessandro Del Piero misalnya, yang melihat ada banyak sekali keputusan janggal. Yang pertama adalah ketika Zaidou Sanusi melanggar Cristiano Ronaldo di dalam kotak penalti. Namun ajaibnya sang wasit tidak melihat itu sebagai pelanggaran, meski jelas-jelas Ronaldo mendapatkan hadangan secara kasar dari Zaidou. Selanjutnya, sorotan keputusan kontroversial merujuk pada insiden pelanggaran yang dibuat oleh Pepe. Dalam tayangan ulang terlihat jelas kalau Pepe sempat melakukan pemukulan kepada Miri Demiral ketika sedang terjadi sepak pojok. Pepe pun saat itu luput dari pengamatan wasit, sehingga lolos dari hukuman kartu merah. Juventus juga menyoroti keputusan wasit yang memberikan kartu kuning kepada Danilo saat melanggar Zaidou. Deretan keputusan kontroversial itu pada akhirnya membawa Juventus pada posisi tertinggal 1-2 sehingga wajib menang pada leg kedua nanti. Meski tanpa Danilo, tapi Juve berharap pemain lain bisa berada dalam kondisi primanya. Alasan Moise Kean tinggalkan Juventus terungkap. Kakak Moise Kean, Giovanni Kean, menuturkan alasan mengapa sang adik hengkang dari Juventus di tahun 2019 yang lalu. Ia menyebutkan bahwa Maurizio Sarri menjadi penyebab sang striker harus hengkang dari Turin. Kean adalah salah satu striker muda berbakat milik Juventus. Ia digadang-gadang menjadi striker masa depan untuk Juve setelah ia diorbitkan oleh Massimiliano Allegri. Namun sayangnya pada tahun 2019 yang lalu, Kean secara mengejutkan meninggalkan Turin. Ia pindah ke Everton dengan mahar transfer 30 juta euro. Giovanni menyebutkan bahwa sang adik dan Juventus sebenarnya tidak mau berpisah. Saya rasa Juve sebenarnya tidak mau menjualnya, buka Giovanni kepada Radio Bianconera. Menurut Giovanni, pergantian pelatih di Juve pada tahun 2019 yang lalu menjadi penyebab Kean pergi. Ia menyebutkan Maurizio Sarri yang pada saat itu menjadi juru taktik baru si nyonya tua tidak menginginkan kehadiran sang adik. Dia pergi bukan karena uang. Saya rasa ia pergi karena keputusan pelatih. Jika pada saat itu Allegri bertahan, maka Moise juga akan ikut bertahan.